Sejarah penemuan rumus kesetaraan energi dan massa. Penemuan rumus kesetaraan energi dan massa dapat ditarik garisnya hingga pada tahun 1895 saat Einstein masih berumur 16 tahun. Einstein memiliki riddle atau teka-teki yang ia ciptakan sendiri, yakni jika Einstein bisa terbang bersama cahaya dengan kecepatan yang sama, apakah gelombang cahaya akan terlihat beku atau tidak bergerak baginya? Teka-teki ini kerap mengusik pikiran Einstein dan mendorong untuknya mempelajari konsep kecepatan cahaya, gerak, serta energi lebih dalam. Eksperimen Einstein menghasilkan jawaban pertama pada sebagian teka-tekinya, yaitu tidak ada manusia yang bisa bergerak secepatnya cahaya. Karena hal tersebut tidak masuk akal baik secara matematis maupun fisikal. Merespon hal tersebut, muncul pertanyaan baru dalam benak Einstein, yakni bagaimana jika seseorang atau suatu benda bergerak dalam kecepatan tinggi yang mendekati kecepatan cahaya? Pertanyaan ini memunculkan permasalahan baru, yakni fakta bahwa kecepatan selalu diukur secara relatif terhadap sesuatu. Permasalahan ini pun muncul dalam mengukur kecepatan relatif cahaya dalam ruang hampa. Pembahasan rumus kesetaraan energi dan massa. E sama dengan mc kuadrat, dengan E sama dengan energi, M sama dengan massa, C sama dengan kecepatan cahaya. Rumus E sama dengan mc kuadrat menjelaskan bahwa terdapat persamaan nilai antara energi dan massa yang disetarakan melalui konstanta kuadrat laju cahaya dalam ruang hampa. Pada rumus ini digambarkan bahwa nilai energi sama atau setara dengan nilai massa dikali kecepatan cahaya yang dikuadratkan. Untuk mengkonversi massa menjadi energi murni, ia harus dikalikan dengan kecepatan cahaya yang dikuadratkan, karena nilai konversi energi dari suatu massa bergerak dalam kecepatan cahaya. Kuadrat pada kecepatan cahaya menjadi faktor konversi yang memutuskan banyaknya jumlah energi pada suatu massa. Rumus E sama dengan mc kuadrat sendiri dianggap sebagai energi total benda. Bila dijelaskan lebih lanjut, rumus ini turut menunjukkan adanya keterkaitan antara nilai energi diam, energi total, dan massa. Menurut Einstein, jika terjadi penyusutan massa, maka akan timbul energi. Hal ini menunjukkan adanya kesetaraan massa dan energi. Benda yang diam maupun bergerak memiliki energi. Energi saat benda diam dan saat bergerak atau energi total dapat dirumuskan sebagai berikut. Rumus energi saat benda diam yaitu E0 sama dengan M0 kali C kuadrat. Dan rumus energi total adalah E sama dengan M kali C kuadrat atau M0 kali C kuadrat per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Sementara itu, hubungan energi total, energi diam, dan energi kinetik adalah sebagai berikut. E sama dengan E0 plus EK. EK atau energi kinetik dirumuskan sebagai M0 kali C kuadrat per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat min M0 kali C kuadrat. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Soalnya yaitu sebuah benda mempunyai massa diam 4 kg. Jika benda tersebut bergerak dengan kecepatan C, yang dimana ketetapan C-nya itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 M per S, maka tentukan 1. Energi diam benda, 2. Energi relativistik, 3. Energi kinetik benda. Diketahui M0 sama dengan 4 kg. C-nya itu ketetapan C-nya itu 3 kali 10 pangkat 8 M per S. V-nya itu 0,6. Nah, karena V-nya itu 0,6, jadi omeganya itu bisa langsung ditentukan menjadi 0,8. Karena kalau 0,6 itu udah pasti 0,8, dan kalau misalnya 0,8 itu udah pasti 0,6. Yang pertama kita cari dulu energi diam. Rumus energi diam yaitu E0 sama dengan M0 dikali C kuadrat. M0-nya 4 kg, C-nya itu ketetapan 3 kali 10 pangkat 8. Nah, C-nya itu dikuadratkan, jadi 3 kali 10 pangkat 8 kuadrat. Terus kita jumlahkan menjadi 36 kali 10 pangkat 16 Joule. Lalu yang kedua kita cari energi relativistik atau energi total.
rumus energi total yaitu M dikali C kuadrat menjadi M0 dikali C kuadrat per omega, atau omega itu akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Lalu kita masukkan menjadi 4 kali C nya itu kan ketetapan ya, 3 kali 10 pangkat 8 lalu dikuadratkan per 0,8, karena kan kalau misalnya kecepatan cahayanya 0,6, omeganya bisa langsung kita ketahui menjadi 0,8, maka kita langsung tulis menjadi 0,8. Lalu kita jumlahkan kembali menjadi 36 kali 10 pangkat 16 per 0,8, dan setelah kita jumlahkan kembali hasilnya menjadi 45 kali 10 pangkat 16 joule. Lalu yang terakhir kita mencari energi kinetik. Nah, rumus energi kinetik itu kan EK sama dengan E total dikurangi E diam. Nah, tadi kan energi totalnya itu 45 kali 10 pangkat 16 joule dan energi diamnya itu 36 kali 10 pangkat 16 joule menjadi 9 kali 10 pangkat 16 joule.